jangan. Ya, ini kita lagi cari sahur ya buat makan ya. Kita coba cari di warteg depan sana kalau ada warteg. Ya itu alamatnya Ibu Sri Purnama udah ada, tinggal kita datengin aja besok ke si pasar. Anggi ya. Nyamperin Anggi dulu. Ya, di jalan kita lagi cari makanan. Pas kita lagi cari makanan, tiba-tiba Dulunya kerja sampingan nih situ. apa sih? Hah? Aduh, ngantuk lagi apa-apaan sih? Apa-apaan sih? Apa ini? Kenapa ini? Ini padahal jam 3 pagi. Apaan sih? Woi, apaan nih? Woi! Aduh! Woi! Woi, apa? Ada anak-anak jalanan di situ lagi berantem, lagi ribut, dan ada satu orang dikebukin di situ. Mau kemana lu? Mau kemana, woi? Woi! Kenapa? Gak tahu ini. Kenapa sih tadi ribut-ribut? Kenapa sih, Ini siapa ini? Hah? Ini premannya atas. Ini siapa ini gebukin? Ngapain? Kenapa? Bentar. Hah? Ini bukannya si Begeng ya? Ada yang masih inget gak sih? Iya. Ingat gak? Ingat gak kamu? Begeng siapa? Ini temennya si Maul. Oh, si Maul. Ya ampun, kita bantu. Gak apa-apa bro. Ingat gak sih? Angkat dulu. Kita masih ingat anak itu adalah namanya Rahman. Dia itu dulu temannya Maul. Klien yang udah pernah kita bantuin juga anak jalanan. Yang pengen mencari orang tuanya. Bener kan lo Begeng kan nama lo kan? Iya ini bener temennya Maul kan? Maul. Itu loh yang waktu itu cari orang tuanya juga, nyari mamanya. Oh, anak jalanan itu. Iya, anak jalanan. Oh. Enggak, ini kenapa lu bisa di sini? bisa di sini? Kok dikejar preman-preman itu kenapa? Itu mantan bos saya sama dan kawan-kawannya. Mantan bos. Enggak, lu ada salah mah mereka. Iya, Dulu kenapa saya, lo malah? dulu saya bekas mantan copet, Mas. Mantan copet. Mantan copet. Jadi lu waktu sama Maul itu masih nyopet juga? Iya. Begeng. Kok pegel banget Begeng. Tenang dulu, sini yang bener. Sama cerita, tadi yang gebukin dia adalah teman-teman satu geng dia. Anak-anak jalanan, tapi mereka ini anak-anak copet. Dulu saya mantan copet, Mas. Tapi sekarang udah saya udah enggak. Cuma bos saya tuh mantan sama dan kawan-kawannya masih ngejar saya. Ngejar lu Dia kenapa ngejar emang? lo untuk apa? Suruh saya nyopet lagi, Mas. Cuma saya udah nggak mau. Pagian ini sekarang belum puasa. Saya puasa. Oh, puasa lu juga? Belum puasa, Mas. Oh, mungkin mereka juga takut kali kalau lu nggak nyopet, lu takutnya ngomong ke polisi atau ke orang-orang. Bisa jadi gitu, Mas. Ya kan lu tahu siapa aja yang suka nyopet kan? Iya. Lu kalau nyopet biasa di mana aja? Kemana-mana, Mas. Hah? Terminal, stasiun. Oh, gitu. Iya. Ini kan lebaran gini lu juga nyopet juga biasanya? Makanya saya udah nggak mau nyopet, makanya bos saya masih ngubur saya. Dan Ramadan ini sebenarnya saya udah hisap dan saya mau kumpul sama keluarga saya, Mas. Gitu. Kerja Iya. di mana emangnya di kampung? Jadi lu selama ini tinggal sendiri? Tinggal sendiri di jalan. Sama anak-anak jalanan itu? Iya. Lu nggak pernah ketemu keluarga lu? Nggak pernah. Wah. Makanya pas bulan Ramadan ini saya mau hisap dan mau ketemu sama keluarga saya dan ngumpul. Iya. Terus kenapa nggak lo samperin aja keluarga lo kan lo tahu ini momennya pas banget. Dan saya samperin saya udah lupa, Mas. Lupa? Rumah Maksudnya? udah pindah. Iya. Siapa yang pindah? Emang lo nggak komunikasi selama ini sama orang tua lo? Enggak. Saya kan bikin jalan. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ada masalah apa sih lu sama orang tua lu? Masalah konflik sama orang tua. Orang tua berantem terus. Orang tua maksudnya nyokap bokap lu berantem? Iya, berantem. Nah, terus? Posisi itu saya nggak kuat. Jadi kabur saya dari rumah. Jadi
sekarang lu pengen ketemu kumpul sama keluarga lu, orang tua lu, bokap nyokap lu. Nah sekarang lu udah coba cari kemana aja? Saya udah coba cuman nggak ketemu juga mas. Udah coba tanya sama saudara-saudara lu? Saudara juga udah nggak peduli. Nggak peduli sama Sudah nggak peduli sama saya. Kalau kerja apa bokap nyokap kerja apa? Dia di sekolah, dia di guru sekolah. Jadi guru di sekolah. Udah coba datengin sekolahnya? Belum sih mas. Kenapa nggak datengin? Saya takut mas. Takut. Aku takut. Kenapa takut? Aku mau nyari ibu loh kan. Soalnya dulu pernah sekolah di situ, saya bikin ulah. Berantem sama murid di situ. Jadi sini saya juga mau minta tolong mas. Tolong bantu cariin orang tua saya. Soalnya dulu pernah Maul minta tolong ke mas. Gitu. Kemarin-kemarin saya sempet nggak mau minta tolong gitu mas. Ya udah gini aja, nanti coba lu cari foto orang tua lu dulu. Iya mas. Ya terus keluarga lu dari mana asalnya, yang di Jakartanya ada siapa saja. Iya. Terus kerjanya, bokap lu di mana, ya kan nyokap lu di sekolah mana, coba dijelasin nanti. Insya Allah kita belajarin, kita bisa bantu. Iya mas. Karena prosedurnya seperti itu. Ya udah ini udah, kan udah jam 4 tuh. Sahur dulu, puasa nggak? Puasa mas. Puasa. Puasa, beneran deh. Puasa. Yuk kita sahur dulu yuk. Kita sahur bareng aja dulu yuk. Kita coba tanya sekalian dulu. Kebetulan yang keluar adalah seorang perempuan dan dia adalah kepala sekolah di sekolah negeri itu. Kita tanya sama ibu kepala sekolah itu. Ibu, halo assalamualaikum. Permisi ibu. Ya maaf dengan ibu siapa ini? Nih ibu Nani. Ibu Nani, guru di sini? Saya sih kepala sekolah di sini. Oh kepala sekolah kebetulan ibu. Pas banget. Iya jadi gini ibu kita mau nanya tentang Ibu Ratna Ningtyas. Ini ibu namanya ini Ibu Ratna Ningtyas nih fotonya. Oh, Ibu Ratna. Ini nih yang ini nih ya. Yang ini? Iya benar pernah ngajar di sini bu. Pernah. Kalau nggak salah guru matematika dia. Oh guru matematika. Matematika. Masih ingat ibu ya? Matematika. Masih ingat ibu ya? Masih ingat saya, dia guru matematika. Heeh. Kalau nggak salah dulu anaknya namanya Rahman. Oh, ini Rahman Oh ya? iya ini bu, iya Sugeng Rahman. Panjang. Kita semua kaget. Ibu kepala sekolah ini langsung marah di situ. Anak saya malah bocor gara-gara dia mas. Astagfirullahaladzim. Iya. Maaf bu. Saya menyesal bu. Kamu tuh bikin anak saya bocor tau nggak? Untuk kepalanya nggak apa-apa, nggak geger otak. Rahman di situ kaget. Akhirnya dia merasa bersalah. Dia minta maaf sama ibu kepala sekolah itu. Dia mengakui waktu itu dia salah. Dia bandel waktu itu. Iya bu, saya menyesal bu. Saya minta maaf bu. Iya bu maaf bu itu kan dulu mungkin waktu masih kecil ibu. Ayo Gang, berdiri Gang. Ini sekarang dia benar-benar serius mau nyari ibunya. Ibu kasihan ibu. Iya. Kenapa kamu? Ibu kamu kenapa? Kemana? Saya nggak Ayo, tahu ayo, bu, coba sekarang tanyain. saya lagi nyari ibu saya bu. Ibu Ratna. Kalau nggak salah ibu kamu tuh punya temen namanya Ibu Ida deh. Ibu Ida. Ibu Ida. Rumahnya nggak jauh kok, beberapa gang dari sini. Itu teman dekatnya ibu. Iya, teman dekat Ibu Ratna. Teman dekatnya Ibu Nggak Ratna. tahu teman Nggak dekat tahu ibu bu, kamu sendiri. saya udah lama bu, saya ini Udah lagi lama nyari ibu pisah, saya bu. Ibu kamu akhirnya mengundurkan diri deh dari guru. Dia mengundurkan diri menjadi guru. Nggak tahu kita kemana dia pindahnya. Coba aja tanya sama guru juga namanya Ibu Ida. Dia teman dekatnya ibu kamu. Dari sini Mas nanti 2 gang ya ke situ. Ya. Terus nanti belok kiri kalau nggak Belok salah kiri. 5 rumah dia dari sini 5 sebelah rumah kanan. sebelah kanan ya. Iya Ya, oke. Ibu ya mohon dimaafkan ibu ya, mungkin Ibu pernah dimaafin, dulu Ibu, nakal ya. sama anak ibu, mohon maaf ibu ya. Ya makasih Iya, ibu. makasih. Iya, iya. Oh, benar-benar dicari, dijaga ya. Makasih, Bu, Ya. ya. Oke, Ayo makasih, rumahnya nggak Bu. jauh dari sini. Ayo, Ini mari kita langsung aja. ke sana. Dikasih alamatnya RT RW-nya. Kita menuju ke sana. Sampai di rumahnya Ibu Ida. Loh. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Ah, Kenapa ini ngambil apa ini? apaan? Lu siapa? Ini siapa ini? Ganggu apa ya?
ngambil apa ini? Ibu ini ngambil apa ini? Siapa Anak ini? ini itu Ini anak siapa? aku. Siapa? Gue bukan siapa-siapa, lu ngapain nih dulu sendiri, ha? Lah apa hubungannya dengan lu? Gue memang bukan siapa-siapa, tapi tinggal aku lu itu. Ada anak muda cowok berusaha untuk nyerang ibunya. Dia berusaha untuk ngerebut sesuatu di tangan ibunya. Loh, ini kenapa ini? Lu tahu nggak itu orang tua lu? Ini punya Cincin dong. apa punya nyokap lu loh? Lah, Astagfirullahaladzim. buat uang. Kenapa emangnya? Lu udah kayak maling ngomong dulu, kamera. ha? Kamera. Lu ngapain lu? Lu kayak maling ngomong. Ikut Ngomong aku campur harus aja sendiri, lu. ha? Orang tua lu itu sendiri. Siapa yang ngurus dia, ha? Siapa kalau nggak bukan gua? Oh begitu cara lu, ha? Anak aku. Cara lu ngurus malu itu, ha? Emangnya lu siapa sekarang, bro? Seorang anak memaksa ibunya untuk minta uang dan gak dikasih, akhirnya ngambil cincin kawin ibunya. Marah di situ Rahman. Memang bukan siapa-siapa lu. Lu siapa? Gue cuma ngasih tahu lu itu salah lu itu. Lu jangan ngambil-ngambil begitu lu. Gimana lu rawat dia, lu aja ngambil duitnya dia. Lah, kakak-kakak gua gimana? Kakak lu kenapa? Balikin dah cincinnya. Kakak lu. Kasihan ini. Nah, dia susah-susah cari duit lah, balikin. Ini buat uang gua, buat HP baru. Kenapa emangnya? Lo tuh harusnya kerja, lo tuh harusnya kerja, Mas. Lo tuh udah gede, bukan yang ngambil perhiasan ibu lo. Kerja, Mas. Kerja gua apa aja? Kenapa emangnya? Nah ya udah lo harusnya kerja dong buat makan lo Lu sendiri. Siapa sekarang nih gua tanya, lu siapa? Lu bersyukur masih punya orang tua. Gua sendiri nih kalau lu tahu. Gua aja masih nyari orang tua gua kemana. Ah, banyak ngomong lu ah. Gak terima anaknya ini diikut campur masalah keluarganya sama Rahman. Kita pisahin, kita tenangin di situ. Akhirnya anaknya kabur bawa cincinnya. Kita mau kejar, tapi kita nanya sama Ibu Ida. Dia bilang udah Mas nggak usah. Biarkan saja saya ikhlas. Cincin saya dibawa sama anak saya. Ya sudah. Duduk dulu ibu biar tenang Coba dulu. Ibu istirahat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Doain aja Ibu. Mudah-mudahan anaknya bisa sadar, bisa Bisa insaf ya. berubah ibu ya biar bisa sayangin ibu. Ini Ibu Ida kan? Iya betul. Aku ibu Ida. Oh iya. Ibu Ida ini kenal sama ibu kamu nggak ini? Namanya ibu. Nama ibu kamu Ratna. siapa tadi? Gimana, geng? Akhirnya kita fokus mencari di mana keberadaannya Ibu Ratna. Kita tanya sama Ibu Ida. Bu, masih ingat saya, Bu? Siapa ya kamu ya? Saya Rahman, Bu. Aku siapa? Anaknya Bu Ratna, Bu. Anak ibu Ratna. Iya, Bu Ratna Julia, Bu. Oh, iya ibu Julia. yang ngajar juga, Ibu. Ya Allah, udah besar ya, Nak. Iya, Bu. Ibu ingat berarti ya? Ibu ingat Bu Ratna sama ibu ingat teman ibu. Iya. Ibu ingat. Saya Tapi punya orang tua saya. tapi udah 10 tahun ibu nggak pernah ketemu. Tapi Ibu Ida bilang saya nggak tahu di mana kedua orang tua kamu. Udah beda kontak sama ibu kamu ya. Saya lagi nyari ibu saya, Bu. Ibu udah nggak tahu. Benar-benar ibu nggak tahu di mana sekarang orang tua kamu. Ibu nggak tahu sama sekali berarti. Nggak tahu sama sekali. Terakhir kan bukannya sama-sama Ibu ngajar juga. Ya ketika waktu dia udah keluar dari sekolah itu udah nggak pernah lagi. Oh gitu. Tapi Ibu nggak pernah tahu dapat informasi dia pindah kemana nggak ada gitu. informasi sama sekali. Kalau Yang ibu Rahman tahu itu- bapak kamu. Bapak di mana bapak? Bapak di mana, Bapak Bu? kamu tuh supir. Di mana, Bu? Ibu kok tahu supir? Ibu pernah ngeliat emang? Ya memang dulu pernah cerita. Oh Ibu Ratna pernah cerita. Terus gimana? Itu supir. Supir apa ibu? bis. Supir apa, Bu? Supir bis malam. Oh supir bus malam. Di mana, Bu? Itu bapak kamu tuh di daerah Cijangkung. Itu pun 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Ibu. Coba Dia masih nyupir di sana. Iya. Terus sudah nggak ada kabar sama Udah sekali. nggak ada kabar sama sekali. Ibu kamu. Ya, mau kita coba cek ke sana kalau gitu. Iya, gengnya Di pool busnya ya. Ibu, Ya. ibu terima kasih. Bu, makasih banyak Ibu ya. Ibu yang Bapaknya Rahman seorang supir bus, namanya adalah Doni. Anwar itu tolong cari di ini apa Cijantung. jantung. Ada supir bus namanya Pak Doni. Ya, coba cari di sana. Ada fotonya nggak kemarin? Ada foto kata Oh di ada handphone. yang foto keluarga Di mereka handphone waktu itu kecil. loh. Waktu dia masih kecil ya. Katanya supir di Ada. sana. Oh. Supir antar kota ya tadi katanya ya. Ya coba tolong cari ya. Nanti kabarin kita ya. Kita juga ke sana ini. Bareng lo duluan aja berarti ya. Ya, thank you, ayo.
Akhirnya kita coba cross check, tanya ya, sama orang-orang yang ada di terminal itu. Ini kayaknya Pak Doni. Pak Doni ini? Iya, iya. Iya, itu Pak. Makasih Mas ya. Makasih. Makasih, Pak. Iya. Pak. Apaan nih? Ini nggak Siapa apa-apa. namanya? Pak Selamat. Oh, Pak Selamat Pak, mau nanya kenal Pak Doni ini ya Pak? Coba lihat dulu Pak, kenal nggak Pak Doni? Begitu disebut nama Doni. Dia bawa istri saya tuh. Kenapa? Dia bawa istri saya kabur. Bawa istri Oh, Bapak berarti kabur. Bapak kabur. Kapan bawanya Pak? Pokoknya Kejadian dia kapan? bawa istri saya kabur dah. Pak, sebentar dulu Pak. Pak, Waduh. sabar dulu Pak. 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 Dia langsung lari ketakutan lewat belakang, keluar ke pintu yang lainnya, kita kejar dong. Ini pasti ada yang nggak beres sih. Pak, sabar dulu. Pak, sebentar Pak. Enggak, saya mau nanya baik-baik dulu Pak. Bapak tenang dulu. Bukan apaan, dia udah bawa istri saya kabur. Bapak nggak salah orang ini Pak. Agak, dia bawa istri saya kabur. Sekarang udah ini dia. Ceritanya gimana Pak? Bisa, bawa- Bapak sekarang ada di mana, Pak? Gak usah nanya Ada di saya dah. Enggak Pak. Ini Pak, saya perlu tahu Pak. Ini anaknya soalnya Pak. Saya nggak peduli mengenai dia, ini yang merusak rumah tangga saya. Rusak rumah tangga Bapak? Iya. Iya, kenapa kok bisa seperti itu? Ceritanya gimana Udah Pak? panjang dah, nggak tahu dah. Masa tanya saya dah. Yaudah, sekarang Pak Sekarang Doni ada di gimana? mana, Pak? Tolong, Pak. Pak Doni terakhir kontak di Cilangkap. Cilangkap. Iya. Gue sama Feli sama tim kaget. Astagfirullahaladzim. Mas, Bapak? Iya, istri saya direbut sama Doni ini, Mas. Saya pernah ketemu Doni, saya berantem sama dia. Akhirnya dia kabur, Mas, nggak tahu kemana. Terus Bapak biarin aja istri Bapak sama dia. Udah Bapak nggak usah nanya saya dah. Nah, kita kan mau nanya, Pak, ini anaknya. Ya walaupun anaknya dia, bapak dia ini udah merusak rumah tangga saya, bawa istri saya kabur. Pak, jangan, Pak, udah nggak boleh. Pak, nggak boleh. Jangan ganggu saya lagi. Iya, iya, Pak. Ya kita Saya ini minta kan maaf, hanya Pak. baik-baik, Pak, sebenarnya. Bapak dia ini udah merusak rumah tangga saya, bapak dia ini bawa kabur istri saya. Ya, tapi posisinya juga saya dia kan nggak tahu, Pak. Ini kan dia cuma mau pengen tahu bapaknya di mana. Nah, terus ibunya kalau misalkan ngambil istri bapak, dia kan juga punya. Mas, udah lah, nggak usah banyak tanya, saya udah pusing nih. Pak. Astagfirullahaladzim. Masa bapak kamu disangka ngerebut istri orang, ya Allah. Bener nggak sih itu? Nggak salah orang, aku berkali-kali nanya loh tadi fotonya, Pak bener ini nggak bener ini? Dia bilang, iya bener ini. Astagfirullahaladzim. Ya, kita jangan langsung terima informasi ini, kita coba konfirmasi dulu sama dianya langsung ya. Ya, kita pastiin dulu benar atau tidak informasi ini. Ya. Kita coba ke Cilangkap aja kalau gitu. Dia ngontrak di sana katanya. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Ya, kita coba ke sana aja. Yaudah, ayo. Buru-buru kita masuk ke dalam mobil dan kita mau menuju ke tempat kontrakannya Doni. Pas kita masuk mobil, ini apa mana? Oh, ini siapa ini preman-preman yang ngejar ini, maksudnya apa? Gue keinget waktu pertama kali kena Rahmat. Jangan ini preman yang sama. Bar. Klip. Gue pisahin
main Rahman ini ditarik lagi sama preman-preman yang lain. Dibawa kabur lagi. Satu lagi kejar. Mobil dong. Ini dari HP mereka yang ketinggalan nih. Iya. Siapa tadi itu? Hah? Orang ajar nih, siapa tadi itu mereka itu? Gak tahu siapa. Apa mereka musuhnya Sugeng kali ya? Hah? Hah? Dia tidak kenal. Oh, dia kenal dong berarti. Oh iya. Musuhnya apa kali ya? Mana Pak? Nggak ada yang mobilnya Pak ya? Itu akhirnya kita sama tim coba kejar Rahman di situ. Ayo kita kejar. Pokoknya jangan sampai hilang. Tadi pertigaan bang, ya. Nah, Ketemu udah bang. aduh. Coba telepon ya. Coba deh. Ya udah nggak angkat nomornya. Coba lagi deh. Hah? Soalnya kamu WA aja atau SMS dia. Nggak SMS deh. Iya. Kalau ada Dia nggak kesempatan, mungkin- kalau nggak ada mungkin bisa kalau ada buka kesempatan HP. hubungin kita itu lah. Iya, Penting suka hubungin. kabarin kita. Kita khawatir ini. Takutnya ini preman-preman musuh dia. Dia diculik, digebukin pasti itu. Makanya. Ada juga digebukin begitu loh. Ya, ini sekarang kita akan coba melakukan pencarian lagi. Terakhir kan Rahman atau Begeng ini kan diculik sama preman-preman atau pencopet-pencopet ya. Jadi kita belum tahu sampai saat ini si Rahman kemana. Ini kita khawatir takutnya Rahman kenapa-kenapa ini. Ya, dan di sisi lain kita juga harus cari informasi di mana kontrakannya Pak Doni. Ya, jadi mending kita bagi tugas saja, Feli. Kamu ke tempat kontrakannya Pak Doni, aku coba ke tempatnya Rahman ya. Ya, nanti kamu bawa aja salah satu tim dari kita. Ya. Sekarang aja langsung jalan ya. Jadi langsung aja kalau gitu ya. Yuk, kita langsung ke tempatnya Rahman ya. Yuk kita ke sana yuk. Tim akhirnya speed. Ya, Feli cari ke kontrakannya Doni. Ya, gue sama Joko mencari di mana preman-preman itu bawa kabur Rahman. Tapi katanya di ujung sebelah sana itu. Yang tempat mana sih? Di tempat yang mana? Yang digebukin yang sebelah sana itu yang awal ketemu itu. Bisa aja kali ya? Ke sana apa ke sana? Yaudah lu ke sana deh. Gue kesini ya. Ntar kabarin gue bro ya. Siap. Katanya nomor berapa ya, Bar ya? Nomor berapa sih katanya? 40. Udah lewat belum ya? Ini nomor berapa? Ini udah 54 baru udah lewat deh kayaknya. Iya, kita harusnya kesanaan lagi coba. Coba kita sana lagi deh. Siapa ini? Hah? Siapa ini? Itu siapa tuh situ? Sepi banget, nggak ada orang di sini. Mau cari si Rahman kemana ini? Hah? Itu nggak ada di sana. Nggak ada orang, kok sepi ini. Ngapain kita ke sana sepi? Pas kita turun dari jembatan penyeberangan, tiba-tiba waktu kita ketemu sama Rahman kan di sini. Rahman atau Begeng? Iya. Iya bener. Abang siapa? Ya, Temennya? Di mana bang biasanya nongkrongnya? Tadi saya cari ke sana nggak ada. Hah? Suara mana? Pot rosokan. sini bang. Digebukin. Di mana mas? Sebelah mana? Lurus ah? Ke kiri? Sebelah kanan? Sebelah kanan? Ada rosong-rosongan? Oke. Langsung buru-buru gue bilang sama tim, kalau emang itu markasnya tempat preman-preman, wah ini bahaya nih. Kita harus jaga diri juga, kita harus siapkan tim kita. Takutnya nanti berantem, takutnya nanti ribut, kita bisa mengcover kalau ribut. Ini deh, Bar. Soalnya cuma ini kan rumah kan yang di pinggir sini kan. Ini tuh udah. Soalnya ini udah kiri kanannya udah ginian, Bar. Nggak mungkin ada yang tinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Maaf, permisi. Iya. Iya, Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ita. Ibu Ita. Ibu Ita. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Ini ada apa ya? Enggak. Saya datang ke sini mau nyari Bapak Doni, Ibu. Bapak Doni? Iya, kita mau cari Bapak Doni. Saya nggak mau dengar namanya Doni. Saya nggak mau. Tapi ini benar rumahnya. Sama dia, saya kesel. Ibu, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Maaf dulu, Ibu. Ibu. Ini tahu saya di sini sama siapa? Dari Sudah Pak berinformasi, Selamat, Bu. Ibu.
Kurang aja Selamat, ngapain kasih tahu saya di sini? Loh, saya udah nggak ada urusan lagi sama Doni, ngapain? Saya cari. Emang ibu siapanya Doni? Saya ini istrinya Selamat. Memang saya dulunya punya salah. Ibu istrinya Selamat. Iya. Yaudah ibu bisa sini dulu sebentar. Ibu boleh maju sebentar nggak ibu? Nggak apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain kok. Kita cuma mau nanya aja. Iya. Sini. Iya. Ada apa ya? Enggak, sebenarnya gini ibu. Iya. Jadi kita datang ke sini karena anaknya Doni Iya. lagi minta bantuan sama kita ibu untuk ketemu sama Doni. Iya, tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Doni di mana saya nggak tahu. Iya, kita cuma mau nanya informasi. Coba ibunya tenang dulu. Kalau misalkan ada informasi yang ibu harus omongin dan nggak mau ada kamera juga nggak apa-apa, ntar biar ibu ngomong sama saya aja. Soalnya saya penting banget buat ketemu sama Doni ibu, anaknya nyariin. Saya sih pernah dengar dia tuh dia bilang katanya dia dagang apa ya? Mobil second gitu. Mobil second? Iya, mobil second di dealer Kita gitu. showroom gitu, Dealer showroom mobil. Iya, showroom mobil. Oh, daerah Pak Doni mana tuh. ibu? Cilandak. Ibu makasih ibu ya, saya udah ganggu malam-malam. Iya ibu ya, Ibu, makasih. kita jaga ibu ya. Iya ibu ya. Ya, Ibu, makasih. silakan ibu. Yaudah kita langsung kabarin Mandala ya. Semoga si Begeng kabarnya nggak. Kenapa? Iya kenapa ibu? Ada apa? Kenapa? Pokoknya dia rumahnya di belakang showroom itu. Oh di belakang showroom rumahnya belakang. langsung. Wah ibu, makasih banget ibu. Iya, Ibu iya. makasih ibu ya. Iya, iya. Terima kasih sekali lagi ibu ya. Ya. Bantu malam. Ya, udah kita langsung aja yuk. Takutnya showroomnya keburu tutup, kita bisa langsung ke rumahnya Bar. Pas kita sampai di tempat barang rongsokan, ada seperti tempat itu tutupin sama seng begitu. Kita curiga jangan-jangan ini tempatnya. Kita intip di situ dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ternyata banyak mereka ada di situ pelan-pelan saya ketawa. Astagfirullah. Itu si Rahman tuh. Rahman tergeletak tidak sadarkan di situ. Badannya babak belur, mukanya belang belontang di situ dihajar sama banyak orang sepertinya. Akhirnya kita dobrak pintunya. Gue langsung menuju ke Rahman. Preman-preman itu ngelihat semuanya. Akhirnya kita ribut di situ. Mana? Hajar. Ngapain? Ngapain di sini? Pak kabur. Mau kemana lu? Lu apa sih? Dulu si Paul sama lu nggak balik lagi ke sini. Sekarang lu mau ngambil si Begeng juga. Mau lu apa? Mau ngancurin usaha gua lo? Mau Gak ada usaha gua? ngancurin. Lu yang selama ini yang perawat mereka semuanya kan? Tapi dia gua kasih makan. Makan apa? Mereka nggak mau nyopet, lu paksa nyopet mereka. Lu ngerti apa? Mereka laporan sama kita, ngerti lu? Mereka laporan sama kita. Sekarang dia mau tobat, udah lepasin lu. Dia mau tobat sekarang dia nggak mau ngikutin lu. Dia copet segala. Awas lu sampai lu nganu dia lagi lu. Gue laporin polisi lu. Udah lepasin gua. Oke. Lepasin gua. Awas lu jangan gangguin lagi Udah lu. lepasin gua. Ya udah awas lu. Alhamdulillah. Rahman ini aman. Kita tanya lu kenapa Rahman, kenapa lu bisa jadi seperti ini? Di situ dijelaskan bahwa dia digebukin sama temen dia waktu mencopet. Mereka nggak rela saya keluar dari lingkaran setan itu. Hah? Gimana kondisinya? Aduh, lu bawa ke rumah sakit dulu atau gimana? Udah. Gak apa-apa. Yakin? Gak lama kemudian tim ngasih laporan. Kalau ternyata Feli dapat alamat dan tempat tinggalnya Pak Doni. Dan Pak Doni katanya udah menikah lagi. Yang tadi dapat informasi dari tim katanya Feli udah dapat informasi tentang alamat bokap lu. Lu mau ke dokter dulu atau mau langsung ke tempatnya Feli? Saya minta anterin ke tempat saya, Bang. Yaudah kalau gitu langsung aja. Motor aja ke sana ya. Ya, Rahman seneng banget di situ. Dia bilang dia akan ketemu sama bapaknya. Tapi sebelum ketemu sama bapaknya dia belum ketemu seseorang di sini. Mau tanya sama dia. Rahman siapa orangnya? Sebentar mas. Ikut saya nanti saya kasih tahu. Bang, sebelum
anterin ke tempat bokap saya, anterin saya dulu bang ke suatu tempat bang. Gimana ke rumah sakit? Tidak ikut aja bang, Maksudnya? ikut gua aja dulu bang. Yuk kasih tahu ya, nanti kita kasih tahu anak-anak kita ini dulu ngatain Rahman bentar ya. Oh iya iya. Oke yuk. Pas kita antar ke suatu tempat, ternyata tempat itu adalah kuburan. Ini mau kemana ini? Wah, ini kok dibawa ke sini sih? Iya Ngapain ini. di sini? Gak tahu si Rahman ini mau nunjukin sesuatu nih ya. Serius? Ini kuburan loh. Tadi kayak gimana kamu kontrakan? Iya, tadi sempat ketemu sama istrinya Pak Slamet. Istrinya Pak Slamet udah ngasih tahu rumahnya Pak Doni dan dia bilang kalau Pak Doni nikah sama Bu Ratna. Rahman di situ duduk di kuburan itu dan dia ngelihat nisan batu kuburan itu dan di situ tertulis Ratna. Ternyata ibunya Rahman ini sudah meninggal. Ngapain kita kesini? Ini maksudnya apa? Kuburan siapa? Astagfirullahaladzim, ini Ratna Juwita. Bukannya ibu kamu maksudnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu kamu udah meninggal? 2 tahun yang lalu bang, ibu saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lu kenapa nggak cerita apa adanya? Saya malu bos ngomongnya. Ya ampun. Bahkan saya tutup-tutupin bang. Bu, maafin Rahman bu. Rahman selama ini salah bu. Nggak pernah nurut sama ibu, sama orang tua. Sampai Rahman pergi meninggalin ibu bu. Nangis di situ Rahman. Dia bersimpuh di kuburan ibunya. Dia nangis di situ, dia menyesalin semuanya. Ibu lu udah tenang ya. Yang penting harus sering kirim doa buat ibu. Nanti kalau lu terus-terusan sedih, dia malah kepikiran nanti. Dia malah kasihan sama lu nanti. Sekarang yang Doain terpenting. aja, geng. Ibu pasti senang sekarang ngeliat lo udah berubah. Apalagi nanti kalau ngeliat lo ketemu sama bokap lo. Iya kan? Gue seneng banget, geng. Sekarang yang penting lu harus benar-benar tekad ya untuk berubah yang lebih baik. Jangan kayak gimana lagi. Ya, mudah-mudahan bokap lu diterima di sisi Allah SWT. Doain aja, Kita geng. kira doa buat nyokap lu ya. Iya. Tapi doa masing-masing, doa sendiri-sendiri. Dan kemudian dari kuburan itu kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke tempatnya Pak Doni. Ya. Udah yuk. Tadi Feli dapat informasi tentang alamat bokap lo. Kita datang ke sana ya, geng ya. Ini kesempatan lo banget buat ketemu. Iya. Ya, kita sana. Udah, ayo. Begitu sampai rumahnya Pak Doni, kita ketok pintunya, keluarlah seorang bapak-bapak tua di situ umurnya 60 sampai 70 tahun karena rambutnya sudah uban semuanya dan kita tanya, ini benar Pak Doni? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Pak, dengan Pak Doni. Ya. Alhamdulillah. Saya Mandala Pak di Iya. Antv, Pak. Iya. Iya Pak, saya Feli dari Antv juga Pak. Pak, Bapak ini suaminya Ibu Ratna kan almarhum, Pak. Iya Pak. Bapak masih ingat kalau Bapak punya anak laki-laki namanya Rahmat? Sudah.
Bapak punya anak kan Pak yang namanya Rahman kan Pak? Iya kan Pak? Ini Rahman, Ini Rahman Pak sekarang Pak. Pak, itu anak gua, Ini anak Pak. Bapak, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini padan anak kandungnya, jelas-jelas anak kandungnya. Tapi disia-siakan begitu saja, tapi ditolak begitu saja. Nangis di situ Rahman. Astagfirullahaladzim Bapak kasihan Bapak, kenapa Bapak nggak boleh kayak Pak, gitu? jangan Pak, Pak, astagfirullahaladzim. ini dia anak Bapak. Ini anak kandung Bapak. Saya tidak kenal lagi. Astagfirullahaladzim. Kita ada buktinya Pak, fotonya mana Feli? Ada Kita Bapak. ada bukti Bapak, istri Bapak sama anak Bapak ada semuanya Pak. Nih Pak, Bapak bisa-bisanya bilang nggak kenal. Ini kan Bapak, ini almarhum Bu Rahman dan ini Rahman. Bapak lihat dulu Pak. Kenapa saya seperti ini? Karena akibat dari kelakuan kamu. Tapi dia sekarang taubat Pak, dia pengen ketemu sama keluarganya. Dia janji dia nggak akan nakal lagi Pak. Sudah terlambat. Astagfirullahaladzim, Bapak lihat dong kondisi Rahman sekarang Pak. Bapak nggak lihat pakaiannya kayak gini segala macam. Dia tidur di jalanan selama ini Pak. Dia hidup di jalanan. Dia berhari-hari nyariin Bapak Pak. Astagfirullahaladzim. Sekarang tidak usah ganggu saya lagi. Karena saya sudah punya keluarga yang baru dan bahagia. Astagfirullahaladzim, tapi gimana pun kan dia tetap jadi anak Bapak Pak. Bapak kasih dia kesempatan Pak. Jangan ya Allah Pak. Astagfirullahaladzim Pak. Udah, pergi. Pak Pergi jangan cepat. kayak gitu, tolong kasih kesempatan Pak. Bapak nggak Pak ini kasihan. sekarang dia benar-benar mau taubat Pak, mau berubah Pak. Kasihan Pak, ini Pokoknya bulan pergi puasa sekarang. Pak. Pergi. Pak, iya Pergi. Pak, tolong Semua. Bapak lihat dong kondisinya sekarang Pak. Dia mungkin sekarang bisa jagain Bapak. Dia bisa nemenin hari tua Bapak Pak. Pak, Tolong dong Pak. Gimana nih Mas? Saya mau buat bayi, kok jadi kayak gini jadinya. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi Mas. Bapak saya udah gak terima saya lagi Mas. Ibu udah gak ada, saya mau tinggal di mana lagi Mas. ya, yang penting lu udah berusaha sekuat tenaga. Tapi butuh waktu untuk meyakinkan bokap lu ya. Sabar. Tapi kan seenggaknya sekarang lo udah tahu rumah Bapak lo di sini. Lo udah bisa lihat Bapak lo ternyata masih sehat-sehat, alhamdulillah, ya kan? Perbaik lagi. Ya, ya. Hidup ini memang keras ya. Kadang Allah kasih cobaan untuk harus hidup di jalanan. Ya, ketemu sama preman-preman, mencari rezeki yang halal tapi susah sekali. Terpaksa harus melakukan sesuatu yang haram atau bahkan mencopet. Tapi inilah kehidupan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sekarang, besok bersama punya akan datang. Mungkin ini pelajaran buat Rahman, agar dia lebih sabar, lebih kuat, ya, dan bisa hijrah dari jalan yang salah. Ya udah, ya kita mohon pamit ya. Alhamdulillah kita bisa mempertemukan mereka berdua. Mudah-mudahan hanya dikasih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.